Udah lihat berita belum? Pemerintah bakal buka lowongan untuk PNS nih. Di episode kali ini, saya akan memberikan contoh soal dan kisi-kisi ujian CPNS itu seperti apa. Loh, Mbak dapat bocoran dari mana? Orang pemerintahan ya? Oh, enggak dong, saya sih cuma YouTuber biasa. Tapi tes CPNS tahun ini kan bukan yang pertama kali dilakukan. Jadi sudah ada banyak referensi dari tahun-tahun sebelumnya tesnya seperti apa. Mau tahu gimana caranya dapat contoh-contoh soal seperti ini? Simak terus video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara yang bisa membantu teman-teman mencari uang tambahan. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali ada episode baru. Selamat menonton! Pada saat video ini dibuat, pemerintah berencana akan membuka pendaftaran CPNS di bulan April atau Mei. Tapi meskipun sekarang belum bisa daftar, saya sangat menyarankan teman-teman untuk mulai belajar. Karena ujian CPNS itu menurut saya tidak gampang. Sebagian memang bisa pakai logika, tapi sebagian lagi butuh hafalan, jadinya sangat butuh persiapan yang matang. Kalau dulu banyak anggapan untuk jadi PNS itu harus nyogok lah, harus titip lah, dan sebagainya. Semakin kesini pemerintah berusaha untuk memperbaiki sistemnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan komputer untuk menjalankan ujian masuknya atau disebut sebagai Computer Assisted Test atau CAT, supaya prosesnya lebih adil dan akurat. Jadi kalau teman-teman dengar kata CAT, dalam konteks CPNS itu artinya bukan kucing ya, artinya adalah tes yang dijalankan dengan menggunakan komputer. Karena pelamar CPNS itu jumlahnya banyak sekali, sementara jumlah komputernya terbatas, pelamar yang lolos seleksi dokumen biasanya akan dibagi dalam berbagai batch untuk mengikuti tes CAT-nya. Pertanyaan yang muncul di tiap komputer itu bisa berbeda-beda urutannya. Makanya percuma aja kalau kalian mau nyontek ke meja sebelah. Ada dua jenis tes yang akan dihadapi peserta CPNS, yaitu seleksi kemampuan dasar atau SKD. Tes yang ini sama untuk semua jabatan dan formasi. Kemudian yang kedua adalah seleksi kemampuan bidang atau SKB. Yang ini berbeda pertanyaannya tergantung jabatan dan formasinya. Nilai SKD dan SKB ini akan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir yang akan digunakan untuk memperebutkan posisi yang tersedia. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Seleksi kemampuan dasar atau yang biasa disingkat SKD ini adalah tes dasar yang sama untuk semua jabatan dan formasi. Ada 100 soal yang harus dijawab dalam 90 menit. Berarti untuk setiap soal, Anda punya kurang dari 1 menit untuk menjawab. Pengerjaannya tidak harus berurutan, tapi saya sarankan diisi semua. Karena kalau jawabnya salah tidak ada sistem minus. Nah, si SKD ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua, tes intelijensi umum atau TIU. Dan yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Biar lebih jelas lagi, apa sih itu TWK, TIU, TKP, dan sebagainya, mari kita bahas definisi dan contoh-contoh soalnya. Tes wawasan kebangsaan, sesuai namanya, ya banyak menanyakan hal-hal yang terkait dengan Pancasila, UUD 45, amandemennya, tatanan negara, dan sebagainya. Biasanya TWK ini terdiri dari 35 soal dan sifatnya bisa dibilang hafalan. Makanya dari jauh-jauh hari saya sarankan sudah mulai mencicil belajarnya. Selain menghafal, saya juga menyarankan berlatih dengan soal-soal dari tahun sebelumnya supaya lancar. Bisa lihat di sini teman-teman contoh pertanyaannya ya. Kemudian kalau tes intelijensi umum itu isinya adalah tes verbal, numeral, dan figural. Tes verbal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bernalar seseorang berdasarkan kata-kata. Sementara kalau tes numeral itu terdiri dari berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Kalau tes figural itu tes nalar tapi dengan menggunakan gambar. Apakah Anda bisa mengenali pola gambar, perbedaan gambar, dan sebagainya? Nah, si TIU ini biasanya terdiri dari 30 soal dan bisa menyita cukup banyak waktu. Berikut contohnya ya teman-teman. Kalau agak pusing mendengar penjelasan saya, semoga bisa jelas ya dengan melihat contoh-contoh soalnya.
Biasanya tiap tahun ada aja soal untuk menebak seri angka, sinonim dari suatu kata, dan sebagainya. Kalau butuh penjelasan yang lebih lanjut, ada loh channel YouTube yang memberikan contoh dan penjelasan detail. Silakan, link ada di deskripsi ya teman-teman kalau kalian mau berkunjung ke sana. Kemudian yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Bukan tempat kejadian perkara ya, ini maksudnya adalah tes karakteristik pribadi. Ini dimaksudkan untuk menakar kepribadian Anda. Apakah cocok untuk menjadi pelayan masyarakat? Terus kira-kira Anda orangnya bagaimana dalam bekerja sama dengan orang lain? Apakah Anda bisa profesional dan sebagainya? Ya, sejenis psikotes lah. Yang menarik, sejak tahun 2019, pemerintah juga menekankan perlunya PNS untuk bisa lebih memanfaatkan teknologi secara efektif. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan itu, Anda harus siap juga. Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan TKP. Teman-teman bisa lihat di sini, biasanya pertanyaannya memberikan skenario tertentu dan menanyakan apa yang akan Anda lakukan dalam situasi tersebut. Kalau kalian mau lulus, saya menyarankan isinya menurut apa yang semestinya dilakukan. Bukan apa yang biasanya Anda lakukan ya, tapi mestinya gimana. Itu saran saya kalau mau lulus. Untuk membantu teman-teman, ini ada daftar yang merangkum materi apa aja sih yang mesti dipelajari untuk tes CPNS ini. Silakan, link ada di deskripsi ya teman-teman. Contoh-contoh soalnya juga ada linknya di deskripsi. Jangan lupa subscribe ke channel ini makanya biar kalian bisa dapat bocoran-bocoran seperti ini. Kalau kalian mau try out online juga bisa, tapi setahu saya ini harus bayar sedikit ya, tidak gratis. By the way, ini bukan pesan sponsor ya teman-teman. Website yang saya tunjukkan ini bukan punya saya dan mereka juga tidak membayar saya, tapi menurut saya sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mau melamar CPNS. Jadi silakan aja klik link di deskripsi. Oke, sekarang mari kita beralih ke pembahasan mengenai seleksi kemampuan bidang atau SKB. Soal-soal yang ditanyakan dalam SKB ini berbeda-beda tergantung jabatan dan formasinya. Ini saya tunjukkan beberapa contohnya ya. Pertanyaan untuk yang mau masuk ke Kemenristek Dikti itu akan berbeda dengan yang mau jadi tenaga pendidik. Dan juga akan berbeda lagi dengan yang mau jadi guru IPA, guru olahraga, dan sebagainya. Tapi enaknya zaman sekarang ada kok website-website yang sudah merangkum contoh-contoh soal dari tahun sebelumnya dan juga dilengkapi dengan jawabannya. Jadi teman-teman bisa belajar secara efektif. Sekali lagi silakan linknya ada di deskripsi ya kalau teman-teman ingin melihat contoh-contoh soal dari berbagai departemen. Nah, sekarang saya juga ingin memberikan beberapa tips yang semoga bisa membantu teman-teman untuk lulus ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, tes CPNS itu pertanyaannya banyak banget. Dalam waktu 90 menit kalian harus menjawab 100 soal. Makanya sebelum tes, pastikan kalian sudah ke kamar mandi dulu. Karena kalau mesti ke kamar mandi pada saat ujian, wah repot banget. Selain akan kehabisan waktu, gimana kalau ternyata ngantri? Selain itu, pastikan juga kalian datangnya tidak terlambat. Usahakan datang 30 menit sebelum ujian supaya kalian tidak panik mencari ruangan dan sebagainya. Yang tidak kalah krusial, pastikan sebelum kalian meninggalkan rumah, kalian itu sudah membawa semua data-data yang dibutuhkan. Misalnya kartu identitas, kartu peserta ujian, dan sebagainya. Jangan sampai kalian sudah belajar berbulan-bulan, nggak bisa ikut ujian hanya karena KTP ketinggalan di rumah. Kan sayang banget kalau sampai ditolak hanya karena itu. Apalagi lowongan CPNS ini tidak buka setiap tahun. Siapkan semua yang harus dibawa itu sehari sebelumnya ya, biar nanti di hari H kalian tinggal bawa aja. Kalau semua usaha sudah dijalankan, ya tinggal berdoa aja. Jangan lupa minta restu orang tua dan keluarga supaya lancar dan tenang. Oh iya, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara mendaftar CPNS, silakan lihat video saya yang sebelumnya, karena saya sudah membuat episode khusus bagaimana step by step cara mendaftar CPNS secara online. Silakan klik link di pojok kanan atas atau klik link di deskripsi.
Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana cara mendaftar, silakan hubungi helpdesk-nya BKN ya. Jangan tanya ke saya karena saya kan cuma YouTuber aja, jadi takutnya jawabannya salah. Bisa tanya aja ke helpdesk yang linknya ada disebutkan di deskripsi juga ya teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata belum rezekinya jadi PNS dan ditolak, jangan khawatir karena insya Allah masih ada banyak cara-cara lain untuk mendapatkan uang. Silakan mampir ke channel saya karena di sana ada banyak sekali tips bagaimana mendapatkan penghasilan ekstra. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!